Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai recovery and supportive environment pada klien dengan gangguan jiwa. Sebagai pendahuluan, selama bertahun-tahun terdapat keyakinan terkait individu dengan gangguan mental tidak dapat pulih. Konsep pemulihan bukanlah sesuatu yang baru. Hal tersebut bermula dari bidang kecanduan yang berkaitan dengan gangguan penggunaan zat tertentu atau yang lebih kita kenal sebagai penyalahgunaan zat. Istilah tersebut baru-baru ini diadopsi oleh profesional kesehatan jiwa yang mempercayai bahwa pemulihan pada gangguan jiwa juga mungkin terjadi dan dilakukan. Selama ini kita memahami recovery sebagai kembali sehat atau sembuh terhadap suatu penyakit. Tetapi dalam kesehatan jiwa, recovery memiliki arti yang berbeda. Recovery model pada kesehatan jiwa tidak berfokus pada pengobatan, namun lebih menekankan agar individu dapat hidup beradaptasi, perlu digarisbawahi, dengan masalah kesehatan jiwa yang sifatnya kronis. Kemudian pemberdayaan, pengembangan strategi coping, serta hubungan sosial dan makna hidup. Jadi dengan adanya recovery ini diharapkan agar individu dapat beradaptasi dengan penyakitnya saat ini, kemudian individu tersebut berdaya, mampu mengembangkan coping yang strategis untuk mengatasi masalahnya, hubungan sosial yang baik di masyarakat bisa dibina atau dibentuk oleh individu, dan mampu memaknai kehidupannya, seperti itu. Perubahan dalam memandang penderita gangguan jiwa dari seseorang yang terdiagnosa berdasarkan penggolongan yang ada di DSM-4 bergeser menjadi memandang penyakit yang dialami sebagai sebuah pengalaman yang holistik dan terintegrasi. Ya, jadi menurut Boyle 2002 ada pergeseran dalam memandang penderita gangguan jiwa yang terdiagnosis berdasarkan penyakitnya menjadi sebuah pengalaman yang holistik dan terintegrasi. Jadi penyakit yang dialami atau diidap oleh penderita gangguan jiwa ini merupakan sebuah pengalaman seperti itu. Sehingga pengalaman itu dalam konsep recovery ini perlu dimaknai. Oke, selanjutnya kita lihat perubahan pandangan ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam language in mental health, misalnya dari pasien menjadi consumer, dari mental illness menjadi mental health challenge, dari caregiver menjadi partnership in care. Jadi ada perubahan istilah di dalam kesehatan mental ini karena adanya perubahan pandangan tersebut. Pergeseran pandangan lainnya yaitu dengan munculnya kesimpulan bahwa recovery bukanlah pengobatan, akan tetapi merupakan way of life. Jadi merupakan jalan hidup untuk membuat hidup menjadi lebih berarti lagi. Ya. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut. Recovery is a deeply personal, unique process of changing one's attitudes, value, feeling, goals, skills, and or rules. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even with limitation caused by illness. Jadi intinya recovery ini adalah sesuatu yang sangat personal dan begitu dalam. Ada merupakan proses perubahan yang unik mengenai attitude, nilai, perasaan, tujuan hidup, kemudian kemampuan atau skill individu, serta aturan-aturan yang ada dalam hidupnya. Ini merupakan jalan hidup yang penuh harapan dan sangat berkontribusi dalam hidup individu. Jadi karena penyakit ini, individu itu memiliki harapan dan memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap kehidupannya, seperti itu. Oke, jika kita lihat berdasarkan definisi,
Substance Abuse and Mental Health Service, ini menurut SAMSA 2011 dalam tahun 2015, menyatakan bahwa pemulihan dari gangguan kesehatan mental dan penyalahgunaan zat adalah suatu proses perubahan individu di mana mereka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka, menetapkan tujuan hidup, dan berusaha mencapai potensi mereka secara maksimal. Kemudian definisi lain oleh Ward et al. Dalam Stewart 2013, recovery adalah proses yang terjadi di mana seseorang mampu untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi secara penuh dalam komunitasnya. Recovery dapat berpengaruh terhadap pengurangan ataupun penurunan gejala secara keseluruhan. Oke, berdasarkan dua definisi ini bisa dikatakan bahwa recovery dalam mental health atau kesehatan jiwa merupakan proses pembelajaran di mana individu diberdayakan untuk dapat kembali ke masyarakat, kemudian mampu mencapai kesejahteraan, memiliki tujuan hidup, sehingga dengan kemampuan-kemampuan tersebut, pemberdayaan yang dilakukan, individu mampu menurunkan atau mengurangi gejala yang muncul secara keseluruhan, seperti itu. Karena adaptasi yang dilakukan terhadap penyakitnya, sehingga dia mampu bagaimana sih ketika ada stresor yang datang kepada saya mampu menghadapi itu karena saya sudah berlatih, saya sudah belajar bagaimana cara untuk mengatasinya, seperti itu. Oke, selanjutnya, pemulihan berarti kepercayaan pada diri sendiri. Jadi, kondisi pulih berarti seseorang memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya untuk mengubah sesuatu. Hal terpenting dalam recovery adalah tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan bermakna dalam kondisi menunjukkan gejala masalah kesehatan mental atau tidak. Hambatan utama dalam proses pemulihan kesehatan mental adalah stigmatisasi atau stigma. Oke, kalau kita lihat dalam kalimat yang pertama, pemulihan berarti kepercayaan diri. Jadi individu ini harus memiliki kepercayaan diri lebih dulu, motivasi, kemudian keinginan atau motivasi itu tadi untuk bisa berproses dalam recovery ini, sehingga nanti dia cakap dalam mengatasi masalah-masalahnya, mampu beradaptasi, dan lain sebagainya. Ideal dirinya harus bagus. Apa sih kira-kira yang ingin dia capai, sehingga dia punya motivasi untuk pulih kembali ke masyarakat, ya. Kemudian hambatan utamanya adalah stigmatisasi. Ini masih banyak sekali kita temukan bahwa individu atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, selalu mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat. Jangankan ngomong masyarakat, keluarga sendiri pun, lingkungan keluarga pun masih sering menstigma ODGJ. Seperti itu. Karakteristik pemulihan. Ada 10 karakteristik yang dikemukakan oleh Belak 2006 dalam Suryani 2014 berdasarkan redefinisi tentang recovery yang lebih humanistik dengan ciri tertentu yaitu self-direction, kemudian individualist and person-centered, empowerment, holistic, non-linear, strength-based, kemudian peer support, ada respect, ada responsibility, dan ada hope. Nah, ini adalah 10 karakteristik pemulihan yang bisa nanti Anda pelajari lebih lanjut. Silakan cari referensinya ini untuk PR untuk Anda semua. Oke, dukungan untuk pemulihan. Terdapat 4 dimensi yang dapat mendukung proses pemulihan berdasarkan tahun 2015. Yang pertama adalah kesehatan. Klien harus mampu mengatasi dan mengendalikan penyakit serta gejala sakit yang diderita. Memiliki informasi yang cukup sehingga dapat mendukung kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi di poin kesehatan ini minimal individu punya informasi
punya motivasi untuk mencari tahu kira-kira apa saja sih yang bisa mendukung proses recovery saya, proses atau cara untuk saya bisa tetap sehat secara fisik maupun mental, sehingga saya mampu berdasarkan informasi tersebut, saya mampu untuk mengatasi dan mengendalikan penyakit, terutama tanda gejala yang muncul. Misalnya ketika saya dapat stresor, muncul gejala sakit, apa yang harus saya lakukan? Minimal pasien atau klien sudah tahu bagaimana cara mengatasinya berdasarkan informasi yang didapatkan atau dikumpulkan, seperti itu. Yang kedua ada rumah. Rumah atau tempat tinggal yang aman dan stabil sangat mendukung proses pemulihan dari gangguan jiwa. Ketika kita berbicara rumah, kita tidak hanya berbicara terkait bangunan saja, tapi kita juga berbicara mengenai orang-orang yang ada di dalam rumahnya, lingkungan yang sehat, support system yang mendukung, sehingga pasien nyaman ketika melakukan proses recovery ini di rumah, seperti itu. Tujuan hidup atau keinginan untuk meraih sesuatu akan menjadi motor penggerak dari proses pemulihan yang sering tidak mudah dan penuh tantangan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan kegiatan yang bermakna. Nah, ketika individu atau ODGJ tidak memiliki tujuan hidup, kira-kira dia punya motivasi, punya keinginan nggak untuk sembuh? Punya motivasi nggak untuk bisa melakukan proses recovery? Punya harapan nggak? Itu kenapa dikatakan recovery ini tadi way of life. Jadi ini adalah jalan hidup. Ketika orang punya tujuan, orang akan berusaha untuk mencapai tujuan itu, berusaha untuk bergerak, berusaha untuk melawan sakit, beradaptasi terhadap sakit, berusaha mengatasi tanda gejalanya, seperti itu. Kemudian yang 4, komunitas. ODGJ yang hidupnya menyendiri atau terisolasi akan lebih mudah untuk kembali kambuh penyakitnya. Oleh sebab itu, keberadaan komunitas sangat penting. Komunitas dapat diciptakan dengan mengikuti beberapa kegiatan sosial di masyarakat seperti kegiatan pengajian, olahraga, arisan, atau kegiatan yang berkaitan dengan hobi. Jadi komunitas ini sangat penting sekali. Ketika individu itu lebih banyak menyendiri, support sistemnya tidak ada, itu kemungkinan untuk pulihnya sangat minim. Kemudian tanda gejalanya akan sulit untuk terkontrol, sulit untuk diatasi, seperti itu. Sehingga komunitas itu sangat penting. Itu kenapa tujuan ada, komunitas ada, ketika tujuan hidupnya ada, misalnya dia ingin jadi hidup lebih baik, mampu beradaptasi dengan penyakit, dia akan mencoba mencari komunitas, ikut dalam kegiatan pengajian, olahraga, arisan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan hobinya. Atau berkumpul dengan peer group-nya, mungkin ada aktivitas grup terapi, sehingga klien ini tetap memiliki support system di sekitarnya dan tidak menyendiri. Seperti itu. Dukungan untuk pemulihan menurut WHO 2018, yang pertama ada rasa empati, rasa hormat, dan solidaritas. Khususnya pada pemberi pelayanan kesehatan yang menganggap bahwa diri mereka setara dan bermitra dengan orang yang mengakses layanan mereka, termasuk klien yang mengalami masalah kesehatan mental. Jadi ketika kita sebagai perawat, ya, Anda semua calon perawat, memiliki empati, hormat, dan solidaritas terhadap ODGJ, orang yang mengakses layanan kesehatan, itu akan mudah untuk klien menjalani proses recovery atau pemulihan. Karena apa? Kita berusaha terus menganggap ODGJ ini juga sebagai orang yang bermartabat. Kita hormati juga seperti manusia pada umumnya. Itu sangat penting untuk meningkatkan harga diri klien, menumbuhkan motivasi pada klien, seperti itu. Jadi penting sekali.
Jadi jangan dianggap bahwa solidaritas, rasa hormat, empati, kemudian kepedulian kepada ODGJ itu tidak bermakna apa-apa. Itu sangat penting bagi pasien atau bagi klien, seperti itu. Kemudian yang kedua, berada di sampingnya, berikan cinta, berikan empati, dan terima resiko. Harus diingat bahwa tidak ada kita dan mereka. Kita semua adalah sama. Jika Anda memiliki teman atau anggota keluarga Anda yang mengalami gangguan kesehatan mental, Anda harus terus berada di sana dan terus menjadi diri sendiri dan terus berbicara. Oke, jadi kita harus terus berada di sampingnya, bukan berarti dia ke kamar mandi, kita juga ikut kamar mandi. Dia tidur, kita juga ikut tidur. Tidak seperti itu. Artinya ketika dia butuh, kita ada. Kita ada sebagai support system. Kita memberikan perhatian yang tidak pernah pasien dapatkan. Kita memberikan cinta yang tidak pernah klien dapatkan dari lingkungan sekitarnya selama ini mungkin. Kemudian tidak ada kita dan mereka. Oh, kita ini orang sehat jiwa. Mereka adalah pasien. Usahakan tidak ada kata kita dan mereka. Karena jika kita melihat dan memandang individu termasuk ODGJ di dalamnya sebagai manusia, nilai kita sebagai manusia juga sama. Seperti itu. Jadi itu maksud dari kata kita dan mereka. Jadi tidak ada pembeda antara ODGJ sebagai klien dan kita sebagai pemberi asuhan, perawat dalam kehidupan ini. Seperti itu. Dalam hal harkat martabat, semua punya sama semua punya harkat dan martabat yang sama, punya nilai kehidupan yang sama, sama-sama harus kita hargai dan hormati, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi proses pemulihan berdasarkan identifikasi pemulihan, ada kepercayaan, kemudian harapan dan optimisme. Ada penerimaan diri, tanggung jawab, kepercayaan dan mitra harga diri, self-efikasi, kesadaran diri, berkembang di luar stigmanya sebagai ODGJ, kemudian mampu menentukan nasib dan tujuan hidupnya sendiri, memiliki komunitas budaya dan aktivitas sosial, keyakinan atau kerohanian, nilai religiusitas, spiritualitas, pemecahan masalah, serta mampu mengambil alih, mampu mengatur kehidupannya sendiri atau memutuskan, mengambil keputusan sendiri. Jadi ini adalah beberapa identifikasi yang mendukung atau mempengaruhi proses pemulihan. Sedangkan yang berkaitan dengan hubungan ada persahabatan, jadi persahabatan ini mempengaruhi proses pemulihan atau peer group nantinya. Kemudian hubungan keluarga yang mendukung, jadi support system dari keluarga itu sangat penting sekali. Kemudian adanya hubungan baik berkaitan dengan pengasuhan anak, kemudian teman sebaya, hubungan dengan piaraan, hubungan dengan pelayanan kesehatan profesional, kemudian yang keempat saling percaya dan adanya pengakuan. Yang kelima, yang terakhir adalah hubungan yang penuh harapan. Ya, jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemulihan. Kemudian yang berkaitan dengan keterlibatan dan menemukan arti tujuan atau tujuan hidupnya. Bernilai memberi kembali. Kemudian ada peran yang berarti, ada sukarelawan pekerjaan, karir, dan fleksibilitas pendidikan. Belajar tentang kondisi diri, keterlibatan dalam komunitas dan sosial, kegiatan masyarakat, latihan, dan kreativitas. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi proses recovery berdasarkan keterlibatan individu dan bagaimana individu itu menemukan arti tujuan. Jadi memiliki nilai dan bisa memberi kembali. Nanti bisa dipelajari sendiri yang berkaitan dengan poin-poin ini. Kemudian ada perawatan dan dukungan. Merasa diberikan informasi dan memegang kendali. Kemudian kontinuitas perawatan dan terapi, keamanan, dukungan rekan atau teman, ada hubungan sikap dan kekuasaan,
dukungan masyarakat, serta keuangan. Jadi ini yang berkaitan dengan perawatan di tabel yang terakhir, bagaimana informasi penting untuk proses recovery, keberlanjutan perawatan dan terapi, artinya tidak ada putus perawatan pengobatan, keamanan klien selama dalam perawatan atau proses recovery, dukungan dari rekan-rekannya, kemudian ada hubungan sikap dan kekuasaan, dukungan masyarakat, serta keuangan. Selanjutnya ada 10 prinsip dasar yang mendukung pemulihan. Konsep dasar dari model pemulihan adalah pemberdayaan konsumen atau pemberdayaan klien kalau kita sebut ODGJ. Model pemulihan dibuat untuk memungkinkan konsumen atau klien mengontrol keputusan yang diambil terkait perawatan dirinya. Jadi mengontrol keputusan ini maksudnya klien memiliki hak atau otonomi dalam menentukan terapi apa yang dia setujui untuk dilakukan terhadap dirinya. Dengan catatan klien secara kognitif baik, penilaiannya bagus dan mampu diajak interaksi dengan baik. Artinya kondisi kognitif dan lain-lainnya mendukung untuk diberikan kontrol atau pengambilan keputusan terkait perawatan. Oke, ada pun 10 prinsip dasar yang mendukung pemulihan berdasarkan SAMSA 2011 dalam tahun 2015. Yang pertama, pemulihan muncul karena adanya harapan. Nah, jadi harapan ini penting, hope. Oh, saya ingin lekas pulih karena saya mau beraktivitas, saya mau mengejar cita-cita saya, kemudian saya mau membahagiakan orang tua saya mau membangun rumah tangga, itu adalah harapan, ideal diri. Ya, harapan bisa tumbuh dan dapat diperkuat oleh dukungan keluarga, teman, penderita yang telah pulih, tenaga kesehatan, maupun relawan gangguan jiwa. Adanya harapan merupakan pendorong proses pemulihan. Jadi sumber motivasi ini kadang-kadang muncul dari harapan ideal dirinya pasien. Sehingga ketika kita melakukan pengkajian pada pasien untuk memotivasi klien dalam melaksanakan terapi, mau menerima terapi atau mau menerima tindakan asuhan keperawatan dari kita, itu muncul dari yang namanya ideal diri dan harapan klien. Pak, harapannya apa kira-kira? Ada nggak harapan yang atau keinginan yang benar-benar Bapak ingin wujudkan? Oh ya Mbak, saya pengen sembuh, saya pengen bisa menjalani aktivitas, saya pengen membentuk keluarga. Oke, kalau misalnya Bapak memiliki harapan yang luar biasa seperti itu, berarti Bapak harus bisa sembuh dulu. Sembuh itu bisa dengan yang pertama, kita mematuhi segala bentuk terapi, kemudian perawatan yang diberikan oleh teman-teman di sini, oleh perawatnya, oleh dokternya. Contohnya minum obat teratur, latihan untuk merubah perilaku, mengikuti seluruh aktivitas yang ada di ruangan. Nah, itu adanya harapan kita bisa memicu pasien untuk bisa termotivasi dalam melaksanakan proses recovery ini. Seperti itu. Kemudian dorongan untuk pulih berasal dari dalam diri seseorang. Ya, dorongan harus muncul dari diri individu itu sendiri. Tidak bisa, Pak, keluarga Bapak itu pengen Bapak sembuh. Ndang ayo, semangat untuk menjalankan terapi. Jangan sampai putus obat, nggak bisa seperti itu. Karena meskipun sekuat apapun keinginan keluarga atau orang-orang di sekitarnya, ketika individu tidak punya motivasi dalam diri atau dorongan untuk pulih dari dalam diri, itu akan sulit sekali untuk menjalankan proses recovery-nya. Seperti itu. Agar bisa pulih, penderita harus mempunyai dorongan untuk sembuh dan memiliki keinginan untuk memperbaiki hidupnya. Jadi muncul dari ideal diri itu tadi, harapan itu tadi, ya, sehingga muncul dorongan, ya, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, pemulihan terjadi melalui berbagai jalur. Jadi ada banyak cabang, ada banyak jalan yang bisa memunculkan, menimbulkan atau individu itu memperoleh pemulihan, banyak jalan. Jalur pemulihan berbeda antar satu orang dengan orang lainnya. Jalur pemulihan bisa berupa satu, mendapat pengobatan yang tepat, mendapat dukungan psikososial keluarga atau teman, kembali ke sekolah atau kuliah, mendapat atau mempunyai pekerjaan, melakukan kegiatan seni, melakukan kerja sosial atau kegiatan keagamaan, dan berbagai jalur lainnya. Jadi banyak jalan individu itu bisa pulih. Yang terpenting support sistemnya juga bagus, individu diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam lingkungan sosial, individu diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang menjadi keinginannya, yang menjadi harapannya itu tadi, sehingga dia punya kesempatan untuk pulih. Dia merasa dihargai karena diberi kesempatan, sehingga proses pemulihannya akan menjadi lebih cepat, lebih maksimal, seperti itu. Pemulihan bersifat menyeluruh atau holistik. Pemulihan harus mencakup keseluruhan kehidupan seseorang, meliputi fisik, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Jadi nggak bisa hanya individu itu melakukan proses recovery atau pemulihan hanya, oh sudah sembuh fisiknya, sudah keluar dari rumah sakit, tapi dari segi kesehatan mentalnya masih belum. Atau mungkin secara mental atau kesehatan jiwanya sudah bagus, tapi fisik dan kehidupan sosialnya belum baik. Contoh, secara fisik dan jiwa sudah baik, fisiknya bagus, sehat, kemudian jiwanya dia sudah mampu mengontrol tanda gejalanya, namun ketika kembali ke lingkungan sosial, ke lingkungan masyarakat, individu ini tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, hanya menyendiri di dalam rumah, tidak mau berusaha melakukan kontak dengan orang lain atau hal-hal lainnya. Sehingga itu tidak bisa dikatakan pemulihan yang holistik. Jadi pemulihan itu bersifat menyeluruh. Dari segala aspek kehidupan harus bisa pulih. Ketika fisik jiwanya sudah bagus, tanda gejala bisa dikontrol, badannya sehat secara fisik, kemudian pasien ini yang sebelumnya sudah dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain, berusaha untuk melakukan interaksi, seperti contohnya tadi ikut pengajian misalnya, ikut arisan, kemudian ikut kegiatan sosial lainnya, gotong royong dan lain sebagainya, itu akan bagus untuk pasien. Seperti itu. Kemudian pemulihan memerlukan dukungan keluarga, teman, dan masyarakat luas. Ini amat sangat penting. Kalau kita mengelaborasi dengan poin yang keempat, itu akan sangat berpengaruh sekali ketika kita bicara pemulihan fisik dan jiwa sudah didapatkan dari, misalnya sebagian sudah didapatkan dari lingkungan perawatan di rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian dia mencoba untuk menerapkan apa yang sudah dilatihkan ke dirinya selama masih di rumah sakit untuk mungkin ikut berinteraksi, tapi keluarganya melarang. Wes salah, nggak usah keluar kamu, ngapain sih kamu keluar-keluar, nanti malu loh, nanti diejek loh sama orang-orang. Nah, seperti ini kadang-kadang tidak bisa menjadikan klien pulih secara holistik, seperti itu. Kemudian teman-temannya ketika tahu individu ini sakit tidak memberikan dukungan, malah dijauhi. Dan masyarakat luas ketika dia ikut gotong royong misalnya, ya kamu bisa sembuh tak? Enggak, tit mana tak gitu. Jadi ada stigma-stigma yang muncul itu juga akan memperparah, akan menghambat proses pemulihan klien. Jadi semua hal yang ada di lingkungan klien itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan, seperti itu. Kemudian yang keenam, pemulihan didukung oleh jaringan pertemanan dan kekerabatan. Jadi jaringan pertemanan, contoh misalnya ada supportive group, ada grup terapi yang diikuti oleh klien,
ada perkumpulan atau ada grup-grup yang bisa mendukung proses pemulihan klien. Ada saudara atau kerabat yang memang bisa mendukung pemulihan klien. Kemudian pemulihan gangguan jiwa didukung dengan memecahkan masalah kejiwaan yang memicu, artinya stresornya. Jadi ketika kita mengkaji pasien, kita tahu stresornya apa, hal yang benar-benar menjadi triggernya dia, itu yang perlu kita latih dia untuk mengatasinya, seperti itu. Sehingga kita di sini berfokus pada memecahkan masalah yang memicu munculnya tanda gejala klien atau masalah kejiwaan yang memicu apa sih kira-kira yang menjadi stresor utama klien nih. Nah, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya munculnya gangguan jiwa berbasis kebudayaan dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Ya, kepercayaan terkait dengan gangguan roh halus, mistis, dan lain sebagainya masih banyak sekali di masyarakat kita di Indonesia. Jadi, ini juga perlu kita kaji lebih jauh, perlu kita ikutkan dalam proses recovery-nya, bagaimana untuk menjelaskannya, apakah benar ada munculnya gangguan kejiwaan berbasis kebudayaan dan kepercayaan di masyarakat ini betul adanya, bagaimana cara mengatasinya secara budaya atau secara spiritual atau secara kepercayaan di masyarakat, itu penting. Kemudian pemulihan memanfaatkan kekuatan dan tanggung jawab individu serta masyarakat. Nah, jadi kekuatan individu harus bertanggung jawab bahwa saya ingin pulih, saya ingin bisa hidup sebagai manusia seutuhnya, manusia yang berfungsi secara sosial. Jadi ini muncul dari individu sendiri. Serta masyarakat ikut bertanggung jawab dalam arti seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masyarakat ikut bertanggung jawab bagaimana memberikan support agar klien ini bisa pulih secara holistik. Kemudian pemulihan didasarkan pada penghormatan, hargai, hormati, respect, berikan apresiasi ketika klien ini mampu melakukan sesuatu, berhasil melakukan sesuatu. Itu penting, karena dia akan merasa sangat dihargai ketika kita respect terhadap apa yang dia lakukan, pencapaian yang dia capai, itu sangat penting. Model pemulihan terintegrasi dengan menyediakan jasa profesional seperti pengobatan, terapi, manajemen kasus, menyediakan jasa oleh konsumen, oleh advokasi, contohnya program dukungan kelompok, hotline, dan mentoring. Dan menyediakan jasa kolaborasi, pendidikan tentang pemulihan, krisis perencanaan, integrasi komunitas, masyarakat, pendidikan, hak konsumen. Jadi model pemulihan terintegrasi itu menyediakan jasa-jasa seperti yang disebutkan dalam slide ini. Ada jasa profesional, kemudian jasa konsumen, dan ada jasa kolaborasi. Ya, nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut. Silakan dilihat referensinya Townsend 2015. Model pemulihan. Yang pertama ada The Tidal Mode. The Tidal Mode dikembangkan oleh Phil Barker dan Poppy, susah banget ya nyebutnya, Poppy Buchanan Barker dari Newcastle, United Kingdom pada akhir tahun 90. Tidal Mode menggunakan pendekatan yang berpusat pada orang untuk membantu orang menghadapi masalah dalam hidupnya. Komitmen dan kompetensi dalam Tidal Mode. Ada beberapa komitmen dan kompetensi dalam Tidal Mode. Value the voice, menghargai klien saat menyampaikan kisahnya. Jadi ketika klien bercerita saat kita melakukan pengkajian, ini kliennya bercerita ke kita, kita menghormati dia, menghargai apa yang menjadi isi ceritanya. Ketika sesuatu yang sedih mungkin kita berempati, kemudian ketika sesuatu yang membahagiakan yang dia ceritakan kita ikut merasakan bahagianya dia, seperti itu. Kemudian respect,
respect the language, menghormati bahasa atau cara penyampaian klien. Jadi kalau misalnya klien menyampaikan atau menceritakan kisahnya, menceritakan masalahnya dengan logat-logat tertentu, gaya bahasa tertentu, kemudian bahasa-bahasa yang tidak familiar di telinga kita harus menghormatinya. Ya, kita harus menghargai bahwa itu bagian dari diri klien, bagian dari budaya klien, bagian dari keunikan klien. Kita harus menghormati itu, bukan malah kita tertawakan atau kita jadikan bahan jokes ya. Jadi kita harus mampu respect, menghormati, menghargai klien itu. Kemudian selanjutnya develop genuine curiosity, mengembangkan rasa ingin tahu yang sesungguhnya. Perawat dan caregiver lainnya perlu menunjukkan ketertarikan terhadap cerita yang disampaikan sehingga mampu memahami apa yang disampaikan lebih baik. Misalnya pasien menceritakan terkait dengan bagaimana sih dia pertama kali mengalami stres atau merasa tidak berdaya dan tidak berguna. Ketika Anda merasa cerita itu ngambang atau perlu Anda klarifikasi, silakan dilakukan klarifikasi. Jadi Anda bisa memahami keseluruhan penyebab masalahnya klien. Seperti itu. Jadi jangan hanya, oh iya jadi begitu ya Pak, tapi Anda tidak memahami secara menyeluruh bahwa klien ini, apa sih inti cerita klien ini, apa sih yang menyebabkan, betul-betul menyebabkan klien ini merasa stres yang menjadi stresor utamanya klien ini apa sih, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, become the apprentice. Para profesional dapat mempelajari sesuatu dari kekuatan cerita yang disampaikan oleh klien. Hanya jika tekun dan dengan hormat berpikiran, hal tersebut merupakan tugas magang atau tugas yang memang harus dilakukan. Jadi banyak hal dari pasien yang bisa Anda pelajari. Dan hal itu bisa Anda dapatkan ketika Anda mampu menghormati atau menghargai pasien. Dan Anda bertanggung jawab untuk merawat pasien. Anda merasa ini memang adalah tugas saya sebagai perawat atau calon perawat untuk bisa membantu mengatasi masalah pasien atau klien. Ya. Use the available toolkit. Kompetensi praktisioner termasuk membantu individu dalam mengidentifikasi upaya apa yang mungkin berhasil dalam hubungan untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah dan mana orang-orang dalam kehidupan individu yang dapat memberikan bantuan. Jadi harus mampu menggunakan alat bantu, harus mampu menggunakan sesuatu perangkat yang bisa membantu mengidentifikasi apa saja yang bisa membuat hubungan dan masalah klien ini bisa diatasi. Mampu mengidentifikasi siapa saja sih orang-orang yang berarti, ada kan di pengkajiannya orang yang berarti dalam kehidupan klien. Jadi kita bisa mengakses orang-orang yang berarti dalam kehidupan klien ini untuk membantu proses recovery-nya. Oh, misalnya orang yang berarti dalam hidup klien adalah ibunya. Jadi ibunya kita, kalau misalnya ibunya datang menjenguk, kita datangin ibunya. Bu, ternyata pasien itu punya masalah seperti ini, yang menjadi triggernya ini. Mungkin nanti ketika kembali ke keluarga, kembali ke rumah, ibu bisa membantu menghindari stresor ini supaya tidak terjadi lagi. Membantu mengontrol tanda gejala pasien ketika muncul. Seperti itu. Craft the step beyond. Praktisioner membantu individu menentukan jenis perubahan yang akan mewakili sebuah tahapan terhadap pemulihan. Dan apa yang mereka butuhkan untuk dilakukan lebih dulu, langkah awal dalam proses pencapaian tujuan. Oke, jadi apa sih yang pertama kali perlu dilakukan? Jadi praktisioner Anda sebagai pemberi asuhan, di sini kita berbicara terkait perawat, mampu membantu untuk menentukan step by step yang perlu dilakukan oleh klien untuk mencapai perubahan. Untuk sukses dalam proses recovery-nya. Recovery-nya bisa holistik. Langkah awalnya apa yang perlu dilakukan? Anda perlu tahu itu.
Kemudian give the gift of time. Praktisioner mengakui dan membantu individu untuk mengerti pentingnya waktu yang diberikan untuk menyebarkan kebutuhan individu, rencana dan implementasi perawatan. Jadi perlu perawat bantu individu atau klien untuk mengerti pentingnya waktu yang diberikan dalam pemenuhan kebutuhan individu. Waktu yang diberikan atau waktu-waktu yang diluangkan atau apa ya istilahnya, waktu yang disediakan untuk melakukan tindakan keperawatan atau implementasi keperawatan ini. Seperti itu. Review personal wisdom, membantu individu agar mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan meningkatkan kenyamanan diri dalam kemampuannya membantu diri mereka sendiri. Ya, jadi perawat juga setidaknya mampu membantu individu agar mampu mengidentifikasi apa sih yang menjadi kekuatan saya, kelemahan saya. Jadi perawat membantu menganalisis. Ini biasanya muncul ketika kita menghadapi klien dengan diagnosis harga diri rendah. Hal positif yang masih pasien miliki apa? Hal yang masih bisa dilakukan apa? Ya. Kelemahannya apa pasien ini? Jadi itu untuk dihindari dan untuk ditingkatkan kelemahannya kalau bisa dan meningkatkan kenyamanan diri dalam kemampuannya. Jadi usahakan klien ini sudah bisa membantu dirinya sendiri. Know that change is constant. Tugas profesional helper atau kita bicara terkait perawat untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana merubah apa yang terjadi dan mendukung seseorang dalam membuat keputusan berkaitan dengan masa perawatan selama pemulihan. Be transparent. Memastikan individu sadar terkait seluruh rencana tindakan secara signifikan dan mereka menerima salinan semua dokumen yang berhubungan dengan rencana perawatannya. Jadi klien perlu tahu kira-kira apa saja sih rencana perawatan atau rencana tindakan yang akan dilakukan pada pasien ini biasanya pada discharge planning nih. Jadi discharge planning dijelaskan semua di awal masuk, oh ini nanti A, B, C, D, dokternya si ini, kemudian terapinya ada ini, obatnya ada ini, minumnya sekian hari, tindakan keperawatannya ada ini, kemudian psikoterapinya ada ini, dan lain sebagainya. Jadi harus transparan. Klien seharusnya tahu apa saja tindakan yang perlu dia terima, yang akan dia terima saat selama proses perawatannya. Mungkin kalau kita berbicara ODGJ selama ini yang kita transparan terhadap keluarga karena kondisi ODGJ memang tidak memungkinkan ketika kita memberikan penjelasan padanya. Kemudian ada Wellness Recovery Action Plan atau WRAP, model WRAP. Dikembangkan oleh Dr. Mary Ellen Copeland, seorang ahli psikologi klinis di Amerika Serikat. Ellen berasal dari keluarga dengan riwayat gangguan jiwa bipolar. Dia sendiri di waktu mudanya juga pernah menderita bipolar. Jadi model ini dikembangkan oleh individu yang dulunya juga pernah mengalami bipolar. Ada beberapa step yang dikembangkan oleh Ellen dalam model WRAP ini. Yang pertama, mengembangkan sebuah toolbox kesehatan. Jadi ada perangkatnya, ada instrumennya. Contoh, berbicara atau bercerita pada teman atau profesional, konseling kelompok atau bertukar pikiran atau saling mendengarkan, relaksasi dan latihan mengurangi stres, imajinasi terbimbing, membuat atau menulis jurnal, latihan fisik, menghadiri grup suportif, melakukan sesuatu yang spesial untuk orang lain, serta mendengarkan musik. Jadi, di step pertama, di model WRAP ini diharapkan individu mampu mengembangkan sebuah toolbox kesehatan. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, ada sesuatu yang dia kembangkan. Contoh-contoh toolbox kesehatan yang bisa dilakukan ada dalam kurung di bawah contohnya, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Seperti itu. Jika mau diterapkan pada klien, silakan nanti klien diberi pilihan, oh Pak kita punya ini, kira-kira yang mau Bapak
kembangkan apa, yang mau Bapak lakukan apa di antara sekian banyak pilihan ini. Jadi itu pasien punya otonomi untuk memilih sendiri kira-kira apa yang mampu dan sanggup dia lakukan. Step kedua, membuat daftar perawatan kesehatan harian. Contoh, klien diminta untuk membuat daftar perawatan kesehatannya, jadi bagaimana pasien ini atau klien ini tetap sehat. Misalnya, wajib makan 3 makanan sehat dan snack yang sehat. Wajib minum 8 gelas air per hari. Membatasi kafein, gula, junk food, alkohol. Wajib latihan minimal 30 menit, melakukan meditasi relaksasi selama 20 menit, menulis jurnal, dan lain sebagainya. Ya, jadi diharapkan klien ini memiliki daftar perawatan kesehatan harian yang dibuat. Jadi hal-hal sehat yang dilakukan apa saja untuk mendukung proses pemulihannya. Kemudian ada step 3, ada triggers. Menghindari trigger. Sebisa mungkin klien mampu mencatat hal-hal apa sih yang menyebabkan, yang memicu munculnya tanda gejala, memicu munculnya masalah kesehatan. Triggernya ini apa? Dicatat saja, klien diminta nyatet aja. Nanti dilihat lagi klien ini triggernya apa aja, kemudian sebisa mungkin untuk dihindari triggernya. Kemudian ada step 4, early warning sign. Artinya klien betul-betul paham kapan sih kira-kira muncul tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya yang seperti apa maksudnya? Tanda bahaya yang berkaitan dengan munculnya tanda gejala. Tanda gejala yang perlu di-warning ini apa saja? Oh, kalau misalnya saya sudah mulai bicara-bicara sendiri, mau ngamuk, menghadapi orang, itu apa yang harus saya lakukan? Deteksi dini tanda gejala yang berbahaya itu apa saja. Jadi klien perlu tahu itu, perlu mencatat. Ini bagus sekali sebenarnya. Kemudian di step 5 ada things are breaking down or getting worse. Yang pertama, individu menulis daftar gejala yang mengindikasikan bahwa kondisi memburuk. Ya, kondisinya mulai memburuk. Jadi berpikir apa sih yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan, atau kondisi kita ini akan menjadi lebih buruk seperti itu. Jadi di part pertama individu harus menulis daftar gejala yang mengindikasikan bahwa kondisinya memburuk. Tanda gejala apa misalnya yang mengindikasikan bahwa klien ini mulai kondisinya memburuk. Nah, dibuat aja catatannya, nanti dia kalau misalnya kondisinya sudah muncul seperti itu, suruh lingkari atau di checklist. Dia harus paham bahwa tanda gejala yang muncul sebagai bentuk kondisinya memburuk itu apa. Kemudian part kedua, individu membuat sebuah rencana yang akan membantu saat gejala muncul dan memburuk. Rencana yang harus dibuat sangat spesifik dan langsung dengan instruksi yang jelas. Jadi setelah individu ini ngelis apa yang tanda gejala yang mengindikasikan kondisinya memburuk, di part 2 dia harus tahu. Oh, misalnya ketika dada saya mulai bergemuruh, saya merasa marah dan ingin nonjok orang, di part 2 dia melakukan apa? Seperti itu. Oh, saya harus cepat-cepat tarik nafas dalam, kemudian mengatakan pada diri sendiri untuk tenang, relaksasi, atau melakukan segera mencari sesuatu yang empuk. Contoh misalnya cara fisik kedua dengan pukul bantal, menghindari untuk memukul hal-hal atau barang-barang pecah belah, benda berat atau orang lain, seperti itu. Jadi instruksinya jelas. Dengan tanda gejala yang muncul seperti itu, dia harus melakukan ini. Kalau misalnya terkait dengan halusinasi, ketika dia merasa ada suara-suara yang mulai menghampirinya, yang dia dengar, atau ada bayangan-bayangan yang dia lihat, apa yang harus dilakukan? Oh, saya harus segera usir bayangan itu, segera usir suara-suara itu, dan saya harus menghampiri orang lain untuk mengalihkan saya dari suara-suara tersebut. Ya, jadi kayak seperti itu untuk yang step 5, ada 2 part. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6, krisis planning. Fase ini mengidentifikasi gejala yang mengindikasikan bahwa individu tidak mampu merawat diri lebih lama lagi, membuat keputusan sendiri atau tetap menjaga dirinya aman.
Fase ini multifaktor dan digunakan oleh sebagian caregiver atau yang memberikan perawatan dari individu yang mengembangkan rencana. Hal tersebut tersusun dalam 9 bagian. Jadi krisis planning ini ada 9 bagian, bagian 6 ini. Jadi di fase 6 ini, di krisis planning ini, individu merasa sudah benar-benar tidak mampu mengontrol dirinya, tidak mampu merawat dirinya sendiri, tidak mampu, intinya sudah lost control dia, ya. Jadi dia harus tahu apa saja hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, kita lihat 9 bagian yang ada dalam fase krisis planning ini. Jadi nanti ini silakan Anda silakan Anda pelajari lebih lanjut apa itu 9 bagiannya. Ini jadi tugas untuk Anda semua. Silakan nanti apa yang sudah didapatkan dikirimkan atau dikumpulkan melalui e-learning. Oke, yang ketiga, the psychological recovery model, ada harapan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada responsibility, self and identity, ada meaning and purpose. Sepertinya ini sudah kita diskusikan di awal, terkait teorinya juga ada harapan, ada responsibility, ada respect, ada menghormati, dan lain sebagainya. Ada diri dan identitas diri, bagaimana memandang diri individu itu, kemudian ada makna dan tujuan hidup. Ya, jadi lebih sederhana untuk psychological recovery model. Kegiatan pemulihan gangguan jiwa. Ada beberapa kegiatan untuk mempertahankan kondisi kejiwaan, kegiatan untuk menghilangkan atau mengurangi gejala. Kemudian yang ketiga ada kegiatan untuk mencegah kambuh. Pemicu kekambuhan gangguan jiwa sering berbeda antara satu orang dan orang lain dengan berikut ini beberapa contoh pemicu kambuhnya gangguan jiwa. Yang pertama, konflik atau bertengkar dengan seseorang. Kedua, berhenti minum obat dengan mendadak dan tanpa persiapan. Tidak tidur atau kurang tidur karena ada pesta keluarga misalnya, atau karena tugas dari Bu Uswah kebanyakan misalnya, ya. Jadi pada stres, Bu tugasnya banyak banget sih. Jadi dikit-dikit ngegas karena kurang tidur. Minum minuman keras atau memakai obat-obatan terlarang karena ini bisa mempengaruhi fungsi kognitif. Berada di pertokoan, mal, di tempat umum dengan banyak orang, jadi stres melihat keramaian. Kemudian 3 strategi menghadapi faktor pemicu. Yang pertama, mencegah terjadinya pemicu. Kalau misalnya pemicunya kurang tidur atau banyak tugas, tugasnya dicicil dari awal. Atau misalnya nggak suka dengan keramaian, nggak usah jalan-jalan ke mall, ya. Kemudian menghindari pemicu, itu sama tadi. Kemudian memperkuat ketahanan diri. Jadi bagaimana caranya kita membentuk benteng dari dalam diri sendiri. Kegiatan peningkatan daya tahan dan potensi diri. Nah, intervensi keperawatan dalam membantu pemulihan, ini bisa Anda lihat dalam bukunya Townsend tadi 2015, silakan dicari. Bagaimana kolaborasi antara perawat dan klien dalam mental health recovery. Nah, ini dibaca ya. Client tells his or her personal story. Jadi dalam kegiatan dalam tidal mood, ini perbandingan antara tidal mood, work mode, dan psychological recovery. Jadi dalam pengkajian, kalau di tidal mode, klien menceritakan terkait dengan kisah personalnya atau kisah pribadinya. Kalau di work mode, klien mengembangkan atau meningkatkan sebuah toolbox. Ya, jadi ada strategi, ada tools-nya, ada skill yang harus dilakukan yang betul-betul membantunya. Kemudian yang di psychological recovery model, klien merasa kehilangan harapan dan kekuatan. Ya, nanti ini dibaca sendiri saja. Saya rasa ini bukan bahasa Inggris yang sulit untuk dipahami ya. Kemudian kalau di asesmen yang poin kedua, perawat aktif mendengarkan dan menunjukkan ekspresi yang
ketertarikan terhadap cerita yang disampaikan oleh klien. Klien mampu, kalau di WordMold, klien mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Kalau di psychological recovery, klien mencari makna dari sakitnya. Silakan nanti dibaca lagi ini. Saya rasa yang ada di dalam tabel ini sudah kita bahas sebelumnya, oke? Nah, ini juga silakan dibaca sendiri, banyak sekali. Kalau yang di slide ini adalah asesmennya atau pengkajiannya, kalau yang di sini adalah bentuk intervensinya. Kemudian ada bentuk outcome-nya, tujuannya apa, luarannya apa yang diharapkan, yang terjadi, kriteria hasilnya apa. Ya, jadi kalau mau lebih jelas, silakan nanti dibuka textbook-nya, buku mental health-nya si Townsend, yang saya punya terbitan 2015. Oke, peranan keluarga, pelayanan kesehatan, jiwa, dan masyarakat. Suasana dan pelayanan yang menumbuhkan harapan dan optimisme. Keluarga pemberi pelayanan kesehatan jiwa. Keluarga pemberi pelayanan kesehatan jiwa dan anggota masyarakat perlu memperlakukan penderita gangguan jiwa dengan sikap yang bisa menumbuhkan dan mendukung tumbuhnya harapan dan optimisme. Harapan dan optimisme akan menjadi motor penggerak, menjadi motivasi pemulihan dari gangguan jiwa oleh klien. Di lain pihak, kata-kata yang menghina, memandang rendah, stigma, olok-olok, ejek-ejekan, dan menumbuhkan pesimisme akan bersifat melemahkan proses pemulihan. Intinya tetap support system, ya. Kemudian fokus pada peningkatan kemampuan, bukan pada pengurangan gejala semata. Jadi percuma Anda berusaha mengurangi gejala dengan obat, tetapi tidak ada kemampuan yang diberikan kepada pasien untuk mengatasi tanda gejalanya. Pengurangan gejala gangguan jiwa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan obat-obat antipsikotik. Yang kedua, dengan memberikan terapi psikososial untuk mengatasi dan meningkatkan kemampuan klien dalam mengatasi gejala dan menghilangkan penyebabnya. Terapi psikososial lebih ditekankan dalam proses pemulihan gangguan jiwa dan lebih efektif jika dikombinasi dengan pemberian obat-obatan. Itulah mengapa klien di rumah sakit jiwa mendapatkan terapi psikofarmaka, kemudian kita latih kemampuan klien untuk mengatasi marah, untuk mengatasi harga diri rendah, untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Itulah yang dinamakan peningkatan kemampuan, ya. Terapi psikososial tersebut sebaiknya tidak hanya diberikan oleh para tenaga profesional, psikolog, psikiater, perawat, tetapi juga oleh keluarga dan teman penderita gangguan jiwa. Itulah mengapa penting dan sangat penting sekali kita mengedukasi keluarga pasien. Sehingga ketika klien punya kemampuan yang dilatihkan, ketika di rumah sakit dia pandai sekali mengatasi marahnya, di rumah dia tidak bisa sama sekali melakukan hal tersebut. Kemampuan tersebut akhirnya nol putul. Karena apa? Keluarga tidak bisa mendukung, karena keluarga tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah klien. Itulah pentingnya kenapa edukasi kesehatan pada keluarga. Intervensi keperawatan pada keluarga itu sangat penting sekali. Karena keluarga adalah orang terdekat dengan klien. Memberdayakan penderita gangguan jiwa. Keluarga memberi jasa pelayanan kesehatan jiwa dan masyarakat dituntut untuk memberdayakan penderita gangguan jiwa dengan memberikan informasi tentang penyakitnya, teknik mengatasi gejala, mencegah kambuh, meningkatkan kehidupannya. Memberikan dukungan psikologis dan sumber daya seperti alat musik bila dia memerlukannya, binatang peliharaan jika dia menyukainya, dan peralatan berkebun atau bahan untuk berkebun. Membangun jaringan pertemanan dan kekerabatan. Ya, jadi mungkin kalau dulu saya waktu praktik profesi itu spesialis itu ada grup terapi untuk
ODGJ. Itu untuk yang sudah sembuh dari yang sudah pulih, yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi setiap bulan di Rumah Sakit Jiwa Bogor itu mengadakan kegiatan supportive group ya, oleh apa ya namanya, saya sampai lupa, oleh organisasi skizofrenia Indonesia, saya lupa namanya. Jadi itu kadang-kadang oleh bipolar Indonesia apa ya, saya sampai lupa istilahnya itu. Jadi ada support group, jadi membangun jaringan di situ, jaringan pertemanan dan kekerabatan dengan sama-sama penyintas. Jadi di situ mereka akan menceritakan, berbagi kisah ya. Kemudian selanjutnya pendekatan menyeluruh. Upaya untuk membantu pemulihan gangguan jiwa perlu dilakukan dengan upaya menyeluruh yang meliputi pemberian pelayanan medis dengan pengobatan, dukungan psikososial oleh tenaga profesional, dokter, psikolog maupun perawat, keluarga, teman, relawan jiwa, dan masyarakat. Menciptakan suasana yang mendukung pemulihan dan penerimaan masyarakat untuk mereka yang terlibat kembali dalam kegiatan sosial ekonomi di masyarakat. Ya, kalau di Bogor dulu saya waktu praktik profesi jiwa di masyarakat, itu ada ODGJ yang sudah pulih, itu diberdayakan, terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi. Bikin sepatu, ya, bikin sendal, ya. Jadi kemudian dia dimanfaatkan untuk menanam, diberdayakan, bukan dimanfaatkan, sorry, diberdayakan untuk menanam bibit tanaman oleh perhutani atau dinas kehutanan. Jadi itu di daerah Bogor itu bagus sekali. Jadi pemberdayaan terhadap ODGJ-nya sudah cukup bagus. Kemudian ada dukungan spiritual. Agar proses pemulihan bisa berjalan lebih mudah dan lancar, perlu adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, keluarga dan teman perlu banyak berdoa, berzikir, sholat sunnah, utamanya sholat tahajud, dan sedekah. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut akan mendekatkan keluarga kepada Allah dan dipermudah terkabulnya doa. Ya, dukungan spiritual juga perlu dilakukan pada klien, sehingga secara spiritual klien bisa pulih, bisa melakukan proses pemulihan melalui spiritualitas. Jadi kita memperkenalkan dia sesuai dengan agamanya masing-masing, mengorientasikan dia pada melalui dukungan sosial, dukungan spiritual berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing, seperti itu. Oke, demikian untuk diskusi hari ini terkait dengan recovery dan supportive environment, Masya Allah sampai keliru saya nyebutnya. Oke, saya akhiri. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, saya tunggu pertanyaannya melalui media sosial yang ada, melalui e-learning, dan melalui WhatsApp secara personal. Silakan Anda bertanya. Nanti akan saya respon melalui media-media tersebut. Oke, saya akhiri untuk pertemuan dan diskusi pada hari ini. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.